Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Said Nursi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Said Nursi adalah seorang ulama berkebangsaan Kurdi yang lahir pada tahun 1877 dan meninggal dunia pada tanggal 23 Maret tahun 1960. Beliau merupakan penulis koleksi Risale-i Nur, sebuah kumpulan tafsir dan komentar Al-Quran yang terdiri dari lebih dari 6.000 halaman. Dalam bidang fikih, Said Nursi mengikuti mazhab Syafi'i, sedangkan dalam bidang tauhid, beliau mengikuti aliran teologi Asy'ariyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Said Nursi adalah tokoh penting yang menggabungkan ajaran agama dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern. Beliau menganjurkan agar ilmu-ilmu agama diajarkan di sekolah-sekolah sekuler, dan ilmu pengetahuan modern diajarkan di sekolah-sekolah agama. Pemikiran ini melahirkan gerakan keagamaan yang dikenal sebagai Nurcu atau Nur Cemaati. Gerakan ini berperan dalam kebangkitan Islam di Turki dan memiliki jutaan pengikut di seluruh dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Said Nursi hidup pada periode 1877 hingga tanggal 23 Maret tahun 1960. Perjalanan hidupnya dibagi menjadi 3 fase utama. Said lama tahun 1877 awal sampai 1920-an, masa aktif dalam dunia politik, bertepatan dengan pasca Perang Dunia I dan runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Said baru awal 1920-an sampai tahun 1949, masa menjauhkan diri dari politik, fokus menulis Risale-i Nur, dan menjalani hukuman penjara serta pengasingan. Said ketiga 1949 sampai tahun 1960 masa kebebasan relatif setelah dibebaskan dari penjara Afyon, bersamaan dengan pemilu demokratis pertama di Turki. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Said Nursi lahir di wilayah yang kini termasuk dalam negara Turki. Karya-karyanya terutama ditulis di Turki, baik ketika beliau berada di pengasingan, penjara, maupun masa kebebasan terbatas. Gerakan Nurcu yang beliau inspirasi kini tersebar di berbagai negara di dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pemikiran Said Nursi dilatar belakangi oleh keyakinannya bahwa Islam dapat bertahan dan berkembang jika mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan logika rasional. Menurut beliau, sintesis antara ilmu agama dan sains adalah kunci kejayaan umat Islam di masa depan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Said Nursi menyebarkan gagasannya melalui penulisan Risale-i Nur, yang dibaca secara kolektif oleh para pengikutnya di berbagai dersane atau ruang belajar. Pada tahun 2008, jumlah pengikut Nurcu diperkirakan mencapai 5-6 juta orang, meningkat menjadi sekitar 9 juta, dengan kurang lebih 5.500 ruang belajar di seluruh dunia. Gerakan ini berkembang melalui pembelajaran bersama, distribusi tulisan, dan dakwah non-politik yang menekankan penguatan iman. Dari sudut pandang sejarah intelektual Islam, Said Nursi menempati posisi unik sebagai tokoh yang berusaha memadukan tradisi keilmuan klasik Islam dengan semangat sains modern. Karya monumentalnya, Risale-i Nur, tidak hanya menjadi tafsir Al-Quran, tetapi juga sebuah pendekatan baru dalam menjelaskan ajaran Islam menggunakan argumen rasional dan ilmiah. Dari perspektif sosial keagamaan, gerakan Nurcu yang beliau gagas berkembang menjadi salah satu gerakan Islam terbesar di Turki modern. Gerakan ini menekankan pembinaan iman, pendidikan, dan solidaritas komunitas tanpa keterlibatan langsung dalam politik praktis. Hal ini berbeda dengan masa awal kehidupannya pada fase Said lama,
ketika beliau percaya bahwa perjuangan politik adalah jalan untuk menguatkan Islam. Dari segi politik historis, perjalanan hidup Said Nursi mencerminkan perubahan besar dalam dunia Islam, khususnya Turki, yang mengalami transisi dari Kesultanan Utsmaniyah menuju Republik Turki sekuler. Tekanan dari rezim yang mengawasi aktivitas keagamaan membuat beliau mengalami penjara dan pengasingan berulang kali, namun hal itu justru memperkuat tekadnya untuk berdakwah melalui tulisan. Dari sudut pandang pendidikan, Said Nursi menawarkan model integrasi kurikulum yang relevan hingga kini. Menggabungkan ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern dalam satu sistem pembelajaran. Konsep ini bertujuan membentuk generasi Muslim yang mampu bersaing di dunia modern tanpa kehilangan akar spiritual. Dari perspektif spiritual, beliau memandang ilmu pengetahuan modern bukan sebagai ancaman terhadap iman, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan kepada Tuhan. Melalui Risalah-i Nur, Said Nursi mengajarkan bahwa setiap fenomena alam dapat menjadi bukti keberadaan dan kebesaran Allah. Gerakan Nurcu yang dipengaruhi oleh beliau kini terus bertahan, bahkan berkembang lintas negara, menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan pendidikan Islam kontemporer. Dengan jaringan ruang belajar yang luas, para pengikutnya meneruskan metode pengajaran kolektif yang diwariskan oleh beliau, sehingga pesan-pesan dalam Risalah-i Nur tetap relevan bagi generasi baru umat Islam. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun.
Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa cela, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.